Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwanuddin dengan NIM 25222230. Berdirinya saya di sini, saya sebagai moderator sekaligus perwakilan dari kelompok 6 untuk menyampaikan atau memberitahu di awal materi, yang mana materinya itu berjudulkan sinkronisasi dan dialog. Saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama yaitu Roy Andrian dengan NIM 2522225. Yang kedua M Ikhwan dengan NIM 2522227. Dan yang ketiga itu saya sendiri yang bernama Ikhwanuddin dengan NIM 2522230. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwan dengan NIM 2522227. Baiklah, saya akan membawakan materi pertama yaitu sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuannya yaitu untuk menghindari terjadinya inkonsisten data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutnya jalan proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing, terdistribusi, dan paralel yang mengharuskan adanya proses-proses konkret. Satu yaitu rest condition. Rest condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersamaan pada saat bersamaan. Dalam beberapa sistem operasi, proses-proses yang berjalan bersamaan mungkin untuk membagi beberapa penyimpanan umum. Masing-masing dapat melakukan proses baca atau read dan proses tulisan atau write. Penyampaian bersama atau shared stroke mungkin berada di memori utama atau berupa sebuah berkas bersama. Lokasi dari memori bersama tidak berubah kealamiannya dari komunikasi atau masalah yang muncul. Proses tersebut memasukkan nama berkas ke dalam sebuah spoiler directory yang khusus. Proses yang lain, printer daemon secara periodik memeriksa untuk mengetahui jika ada banyak berkas yang akan dicetak, dan jika ada berkas yang sudah dicetak, dihilangkan nama berkasnya dari direktorat. Contohnya bisa dilihat di dalam makalah. Pada program di atas terlihat bahwa terdapat variabel counter yang diinisialisasi dengan nilai 0 dan ditambah 1 setiap kali terjadi produksi serta dikurangi 1 setiap kali terjadi konsumsi. Pada bahasa mesin, baris kode counter plus dan counter min diimplementasikan seperti gambar di bawah ini yang dapat dilihat di dalam makalah. Jika perintah counter plus dan counter min berusaha mengakses nilai counter secara konkret, maka nilai akhir dari counter bisa salah. Hal ini tidak berarti nilai pasti salah, tapi ada kemungkinan untuk terjadi kesalahan. Contoh urutan eksekusi baris kode tersebut yang mengakibatkan kesalahan pada nilai akhir counter. Contoh program yang memperlihatkan rest condition yaitu ada di makalah. Status akhir dari counter seharusnya adalah 0. Tapi kalau urutan pengaksesan program berjalan seperti di atas, maka hasil akhir menjadi 3. Perhatikan bahwa nilai akhir counter akan mengikuti eksekusi terakhir yang dilakukan oleh komputer. Pada program di atas, pilihan bisa 1 atau 3. Perhatikan bahwa nilai dari counter akan bergantung dari perintah terakhir yang dieksekusi. Oleh karena itu, maka kita membutuhkan sinkronisasi yang merupakan suatu upaya yang dilakukan
dilakukan agar proses-proses yang saling bekerja sama dieksekusi secara beraturan demi mencegah timbulnya suatu keadaan race condition. Selanjutnya akan diberikan oleh rekan saya. Saya Ivanuddin akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yang dimana kelanjutannya yaitu nomor 2, critical section. Critical section adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber dayanya bersamaan diakses. Nah, proses ini terdiri dari 4 proses. Yang pertama yaitu entry section, yang dimana entry section ini yaitu kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Nah, sebelum masuk ke dalam critical section itu kita akan menggunakan kode atau kata sandi agar bisa memasuki critical section. Yang kedua, critical section, kode yang dimana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Nah, kode ini seperti kita memasukkan kata sandi HP. Jikalau kita memasukkan kata sandi HP, nah hanya kata sandi itu yang hanya kata sandi itu yang kita bisa akses pada waktu itu, tidak bisa mengakses apa-apa yang lain. Yang kedua, exit section, akhir dari critical section yang mengizinkan proses lain. Seperti halnya kata sandi HP tadi, setelah kita memasukkan password atau kata sandi kita, maka aplikasi-aplikasi yang lain akan bisa kita akses kembali. Yang keempat, remainder section, yaitu kode istirahat setelah masuk ke critical section. Berikut ada beberapa solusi untuk mengatasi masalah critical section. Yang pertama yaitu mutual exclusion, yaitu jika proses P sedang mengeksekusi critical sectionnya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Yang kedua, proses, jika ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikut tidak bisa ditunda. Yang ketiga, bounded waiting, yaitu suatu ketertarikan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. Nah, walaupun dengan adanya solusi untuk memecahkan masalah critical section itu, tapi lebih baiknya kita berhati-hati dalam mengakses atau lebih konsisten untuk mencegah atau masalah di situasi yang lain yang melibatkan memori, ser berkas, berkas dan sumber daya yang lain. Asumsi bahwa setiap proses mengeksekusi pada node speed. Yang ke B, tidak ada asumsi bahwa setiap proses mengeksekusi pada nodal speed. Yang B, tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif dari N proses. Awal upaya dalam memecahkan masalah. Yang pertama, hanya 2 proses PO dan PI. Yang kedua, struktur umum PI atau proses lain PI. Proses boleh berbagi dalam beberapa variabel umum untuk mensinkronisasikan tindakan proses. Masuk ke poin B, yaitu deadlock. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Kenapa disebut konkuren di sini? Jika proses-proses itu ada dan berjalan pada waktu yang bersamaan, proses-proses konkuren ini bisa bersifat independen atau bisa juga saling berinteraksi. Proses-proses konkuren yang saling berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dan juga menghasilkan output yang benar. Deadlock atau pada beberapa buku disebut deadly embrace adalah keadaan di mana 2 program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat
melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya. Tetapi tidak ada yang mengalah. Deadlock yang mungkin dapat terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak pernah terjadi. Nah, adapun peranan deadlock yang pertama yaitu menurut Kaufman di dalam bukunya yaitu Operating System menyebutkan ada 4 hal. Yang pertama yaitu mutual exclusion, yaitu suatu kondisi di mana setiap sumber daya diberikan tepat pada satu proses pada satu waktu. Maksudnya itu sumber daya itu hanya diberikan tepat pada satu proses dan pada satu proses pada satu waktu. Yang kedua, hold dan wait. Kondisi yang menyatakan proses-proses yang sedang memakai suatu sumber daya dapat meminta sumber daya yang lain. Yang ketiga, non-free and fit. Kondisi di mana suatu sumber daya yang sedang berada pada suatu proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut sampai proses itu melepaskannya. Yang keempat, circular wide, yaitu kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses oleh proses lainnya. Selanjutnya materi selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Setelah saya akan melanjutkan materi dari kelompok 6 yaitu poin kedua dari deadlock. Poin kedua dari deadlock ini strategi menghadapi deadlock. Strategi menghadapi deadlock dapat dibagi menjadi 2 pendekatan, yaitu mengabaikan adanya deadlock. Mengabaikan deadlock ini memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan dengan metode 4 kondisi deadlock, agar tidak akan pernah terjadi. Metode menghindari deadlock yaitu yang pertama mengizinkan 4 kondisi deadlock, tetapi menghentikan setiap proses yang kemungkinan mencapai deadlock. Terus poin kedua pendekatan yang dapat dilakukan yaitu membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan 2 metode yang saling mendukung. Yang pertama yaitu point detection deadlock untuk mengidentifikasi ketika deadlock terjadi dan pemulihan deadlock. Dan yang kedua yaitu pemulihan deadlock. Nah, tujuannya yaitu untuk mengembalikan kembali sumber daya yang dibutuhkan dan pada proses yang dimintanya. Masuk ke poin ketiga deadlock, yaitu mencegah deadlock. Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan. Pencegah dianggap sebagai solusi yang bersih dipandang dari sudut pencegahan deadlock. Tetapi pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilisasi sumber daya yang buruk. Metode-metode pencegahan merupakan pendekatan dengan cara meniadakan 4 syarat yang dapat menyebabkan deadlock terjadi pada saat eksekusi Kaufman. Adapun poin keempat dari deadlock yaitu menghindari deadlock. Pendekatan metode ini adalah dengan hanya memberikan kesempatan ke peminta sumber daya yang tidak mungkin menyebabkan deadlock. Metode ini memeriksa pemberian akses kepada suatu proses. Jika pemberian akses tidak memungkinkan menuju kepada deadlock, maka sumber daya akan memberikan pada proses yang meminta. Jika tidak aman, proses akan meminta untuk suspend sampai suatu waktu permintaan aman untuk diberikan. Kondisi aman yang dimaksud selanjutnya disebut sebagai safe state. Sedangkan keadaan yang tidak memungkinkan untuk diberikan sumber daya yang meminta disebut unsafe state. Kondisi aman atau safe state yaitu suatu keadaan yang dapat dinyatakan sebagai safe state jika terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi suatu permintaan sumber yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti urutan tertentu. Sedangkan unsafe state, suatu state yang dinyatakan sebagai state selamat atau unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses untuk suatu urutan. Lanjut ke poin kelima dari deadlock yaitu mendeteksi deadlock dan memulihkan deadlock. Metode ini menggunakan pendekatan dengan teknik untuk menentukan apakah deadlock sedang terjadi serta proses-proses sumber daya terlibat dalam deadlock tersebut. Setelah kondisi
deadlock dapat dideteksi, maka langkah pemulihan dari kondisi deadlock dapat segera dilakukan. Langkah pemulihan tersebut adalah dengan memperoleh sumber daya yang diperlukan oleh proses yang membutuhkan, dan beberapa cara digunakan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Baiklah, lanjut ke poin kelima dari deadlock, yaitu mendeteksi deadlock dan memulihkan deadlock. Metode ini menggunakan pendekatan teknik untuk menentukan apakah deadlock sedang terjadi serta proses-proses dan sumber daya yang terlibat dalam deadlock tersebut. Setelah kondisi deadlock dapat dideteksi, maka langkah pemulihan dari kondisi deadlock dapat segera dilakukan. Adapun langkah pemulihan tersebut adalah dengan memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk proses-proses yang membutuhkannya. Beberapa cara digunakan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan, yaitu dengan terminasi proses dan preemption atau mundur suatu proses. Metode ini banyak digunakan pada komputer mainframe berukuran besar. Lanjut ke poin ke-6 dari deadlock, yaitu model sistem. Menurut Koopman dalam bukunya Everything System menyebutkan 4 syarat terjadinya deadlock, yaitu yang pertama, mutual exclusion. Adapun yang dimaksud dengan mutual exclusion ini suatu kondisi di mana setiap sumber daya diberikan tepat pada suatu proses pada suatu waktu. Yang kedua, hot and wide. Kondisi di mana menyatakan proses yang sedang memakai suatu sumber daya dapat meminta sumber daya lain. Yang kedua, non-preemptive. Yang ketiga yaitu non-preemptive, yaitu di mana kondisi suatu sumber daya yang sedang berada pada suatu proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut sampai proses itu melepaskannya. Dan adapun syarat yang keempat yaitu circular wide. Kondisi yang menyatakan bahwa ada rantai saling meminta sumber daya yang memiliki oleh proses lainnya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Jikalau ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.